Tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, kegiatan pembelajaran 1. Kerjasama Indonesia di bidang politik dengan negara-negara ASEAN. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, salah satunya bentuk kerjasama di bidang politik. Kerjasama di bidang politik merupakan kerjasama yang dilakukan untuk memajukan ketertiban baik di kawasan regional maupun internasional. Tujuan pokok kerjasama politik luar negeri Indonesia yaitu 1. Mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Yang ketiga, menjaga perdamaian dunia. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN adalah di bidang politik. Adapun beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik sebagai berikut ini. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama adalah ADMM. ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Suatu negara perlu menjalin kerjasama internasional. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama internasional yaitu pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil di negara lain. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan perannya dalam stabilitas politik, terutama ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Melalui perjanjian ekstradisi, negara-negara di ASEAN dapat melakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya, guna menjaga stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN mengenai pelarangan perencanaan senjata nuklir di negara ASEAN. Sebagaimana diketahui, senjata nuklir merupakan senjata dengan daya pemusnah maha dahsyat. Pengembangan senjata nuklir dianggap membahayakan dan bahkan berpotensi menyebabkan perang. Yang kelima, perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Perjanjian kawasan damai bebas dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga tiap-tiap negara agar tetap damai. Kata bebas mempunyai makna bahwa setiap negara ASEAN mempunyai hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak melanggar ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam ASEAN. Kata netral yaitu tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara ASEAN, termasuk negara sendiri.